Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah assalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam, yang mana kami sudah menyampaikan tentang basmalah, hamdalah, sholawat, dan muqaddimah yang ada di dalam kitab Kifayatul Awam. Kita lanjutkan yang mana Syekh Muhammad Fudholi setelah muqaddimah melanjutkan perkataannya, i'lam anna fahmal aqaidil khamsinal atiyati yatawaqqafu ala umurin salasatin al-wajiba wal mustahili wal jaizi. Ketahuilah sesungguhnya memahami aqaid yang 50 yang nanti akan disampaikan di pembahasan yang akan datang atau masih sekitar beberapa kali lagi, maka kita akan masuk kepada aqaid yang 50 ya. Nah, ada 3 pintu ya yang harus wajib dipahami sebelum kita masuk kepada 50 aqaid. Jadi ada 3 pintu yang harus diketahui oleh umat muslim ya. Yang pertama adalah pintu wajib, yang kedua adalah pintu mustahil, dan yang ketiga adalah pintu jaiz. Nah, apa pintu wajib itu? Fal wajibu huwallazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Kata hayyuzi lil jurmi ay akhdhihi qadron minal farogi. Wal jirmu kasyajari wal hajari fa idza qala laka syakhsun inna syajarata lam ta'khud mahallan minal ardi mathalan la yusaddiqu aqluka bidzalika li anna akhdaha mahallan wajibun la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Nah, jadi wajib itu adalah ya, dalam pembahasan aqaid adalah sesuatu yang tidak mungkin diterima oleh akal. Jadi tidak mungkin diterima oleh akal ketiadaannya. Yakni sesuatu yang akal tidak bisa menerima ketiadaannya, atau kita bisa katakan sesuatu yang pasti ada. Jadi itu yang namanya wajib ya. Jadi akal itu tidak akan bisa menerima ya ketiadaannya. Jadi wajib itu pasti ada. Nah, pasti ada. Karena akal itu ya adalah cahaya yang bersifat ruhani, spiritual, yang bisa mengantarkan ilmu ke dalam jiwa ya. Baik itu ilmu doruri maupun ilmu nadori. Nah, kalau ilmu doruri itu seperti pasti otomatis. Nah, contohnya misalnya kita ada api ya, misalnya ada api. Kita misalnya masuk ke dalam api itu pasti panas ya. Nah, itu namanya ilmu dorori. Nah, itu pasti panas. Tapi kalau ilmu nadori itu adalah ilmu yang butuh penelitian atau butuh ilmu. Contohnya misalnya perkara yang membatalkan wudhu, perkara yang membatalkan sholat ya, niat di dalam sholat itu wajib ya. Itu namanya butuh penelitian, butuh ilmu. Nah, kemudian tubuh, misalnya tubuh ya. Tubuh pun butuh untuk menempati ruang kosong atau mengambil tempat untuk meletakkan dirinya. Jadi setiap materi benda ya, atau mengambil ruang kosong untuk menempati dirinya. Contohnya misalnya seseorang berkata pada kita, misalnya kita ditanya oleh seseorang ya,
Sesungguhnya pohon itu sama sekali tidak mengambil tempat di bumi ini. Ya. Maka tidak mungkin akal kita itu bisa menerima pernyataan tersebut atau pertanyaan orang yang bertanya kepada kita. Karena setiap materi itu butuh menempati ruang kosong. Bagaimana kita bisa mengatakan aku ada tanpa tempat? Nah, itu adalah berarti sesuatu yang pasti ada. Jadi tidak mungkin akal menerima ketiadaannya. Itu namanya adalah ilmu dorori. Jadi ilmu yang pasti. Nah, kemudian itu yang namanya wajib. Nah, sekarang masuk kepada wal mustahilu. Mustahil, pintu yang kedua. Tadi pintu yang pertama kan wajib. Nah, sekarang masuk kepada pintu yang kedua adalah wal mustahilu huwallazi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Fa idza qala qailun innal jirma al fulaniyya kholin anil harakati was sukuni ma'an la yusaddiqu aqluka bidzalika li anna khalwahu anil harakati was sukuni mustahilun la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi wa wujudihi. Nah, yang kedua, pintu yang kedua itu yang harus kita pahami adalah pintu mustahil. Jadi pintu mustahil itu keberadaan yang tidak bisa diterima keberadaannya oleh akal. Contoh, tubuhnya Fulan itu tidak bergerak dan juga tidak diam dalam waktu yang sama. Jadi contohnya, jadi tubuhnya si Fulan itu atau tubuhnya seseorang tidak bergerak dan juga tidak diam dalam waktu yang sama. Nah, maka jelas akal tidak bisa menerima ya semacam hal semacam itu. Beda dengan yang wajib tadi. Kalau wajib kan hal itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Tapi kalau mustahil tidak bisa membenarkan wujudnya, tidak mungkin terjadi. Jadi pasti terjadi, kalau mustahil tidak mungkin terjadi. Contohnya tadi, kalau wajib itu contohnya api panas. Pasti kalau kita masuk ke dalam api itu panas. Jadi itu namanya ilmu doruri. Tapi kalau mustahil itu tidak mungkin terjadi. Itu yang namanya mustahil. Jadi kemudian contoh lagi misalnya yang di sini ya contohnya tadi sudah disampaikan. Sekarang masuk ke dalam pintu yang ketiga. Itu adalah pintu jaiz. Wal jaizu huwallazi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra kawujudi waladin li Zaidin fa idza qala qailun inna Zaidan lahu waladun jawaza aqluka sidqa dzalika wa idza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza aqluka sidqa dzalika fa wujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Nah, fahadil aqsamu thalathah. Nah, kemudian pintu yang ketiga yang harus kita pahami adalah pintu jaiz. Perkara akal bisa menerima adanya dan ketiadaannya, ya. Dan ketiadaannya. Contoh tadi, misalnya ada seseorang ya berkata kepada kita adanya anak milik Zaid misalnya. Seorang berkata anak itu anaknya Zaid ya, atau anak itu anaknya Ujang misalnya. Maka kita ketika dikatain semacam itu oleh seseorang, maka boleh percaya, boleh tidak ya. Nah, atau misalnya ada seseorang berkata kepada kita sebenarnya si Ujang itu atau si Zaid itu tidak punya anak. Nah, dan akal kita pun bisa menerima. Jadi karena Zaid itu boleh punya anak, boleh tidak. Ya, atau si Ujang itu boleh punya anak, boleh tidak. Itu namanya jaiz. Jadi yang harus kita pahami ya,
sebelum kita masuk ke dalam aqaid yang 50 adalah mengetahui ketiga pintu ini. Wajib atau pasti ada, tidak mungkin tidak. Kemudian yang kedua adalah mustahil, tidak mungkin terjadi. Kemudian yang pintu yang ketiga jaiz, akal kita bisa menerima adanya dan boleh tidak menerima ketiadaannya. Ya, ini adalah merupakan perkara primer, perkara pokok. Ya, bahkan kalau di dalam ilmu usul fikih itu kan ada wajib, ada wujub, ada ijab. Nah, namun kalau di sini dalam akidah itu hanya wajib. Ya, makanya kenapa di dalam ilmu fikih kadang banyak juga perbedaan pendapat. Jadi kebanyakan perbedaan pendapat itu di kalangan ulama itu baik di dalam akidah, kemudian dalam ibadah fikih. Nah, maka kemarin saya sudah menyampaikan yang terbaik buat kita sebagai orang awam adalah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar dari kekhilafan, khilafiyah itu disunahkan atau dianjurkan. Nah, kita lanjutkan ini ya, fahadil aqsamu tsalasah yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi fatakunu hadhihi salasatu wajibatan ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa. Jadi kata Syekh Muhammad Fudholi, ketiga pintu ini wajib bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, ya, untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Mukallaf itu apa? Ya, mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh dan berakal, ya, baik dari manusia maupun jin, dunal malaikah, selain malaikat. Jadi sebelum kita masuk ke 50 aqaid, maka hadirin harus mengetahui dulu ketiga pintu tadi, pintu primer. Kalau makanan itu kan beras, ya, makanan primer itu. Namun dalam akidah ini ada tiga primer yang wajib kita ketahui adalah satu wajib, yang kedua adalah mustahil, dan yang ketiga adalah jaiz, ya, adalah jaiz. Jadi suatu perkara di dalam hasyiahnya anna kullama yatawaqqafu 'alail wajib yakunu wajiban. Suatu perkara harus ada yang wajib, yang jika tidak dengan perkara itu tidaklah bisa dicapai suatu kewajiban, maka perkara yang menjadi kewajiban itu menjadi wajib. Sholat itu wajib kalau dalam fikih, maka kita harus melakukan sesuatu yang wajib untuk melaksanakan perkara yang wajib. Jadi syaratnya untuk sholat itu adalah harus berwudu. Nah, ya, kalau berwudu, ya, untuk berwudu atau menghilangkan hadas itu. Jadi perkara, maka kita harus menjalankan perkara yang wajib, menjadi kewajiban itu. Jadi kan karena wudu itu menjadi kewajiban, ya, menjadi wajib, ya, jadi menjadi perkara yang menjadi kewajiban. Jadi untuk mencapai suatu kewajiban, sholat itu wajib. Nah, maka perkara yang menjadi kewajiban itu di sini ada wudu, maka harus kita lakukan. Nah, kemudian li'anna ma yataqaffu 'alal wajib yakun wajiban, udah tadi disampaikan di dalam hasyiahnya tadi. Bal qala Imamul Haramain in fahmu hadhi thalatha hiya nafsul aqli faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajib wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaiz falaisa bi'akilin. Nah, ada Imam Haramain, ya, atau seorang imam yang berfatwa di Mekah Madinah. Kalau ada Imamul Haramain itu berarti ulama, seorang ulama yang berfatwa di kota Mekah dan Madinah. Di dalam hasyiahnya namanya Imam Haramain di sini adalah Abdul Malik bin Abdillah, ya, Abdul Malik bin Abdillah. Yang mana beliau berkata, ya, beliau berkata infahmu hadis salasah. Jadi untuk memahami ketiga pintu atau perkara primer tadi, ketiga wajib, mustahil, kemudian jaiz, itu adalah nafsul akli, hakikatnya akal,
ya, hakikatnya akal. Faman lam ya'rifha, maka barang siapa yang tidak mengetahui ketiga pintu ini, wajib, mustahil, jaiz, maka seolah-olah dia tidak berakal. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, setelah kemarin mukadimah ya disampaikan, sekarang masuk pada ketiga primer yang harus kita ketahui, wajib kita ketahui di dalam akidah. Yang pertama tadi wajib, yang kedua wajib itu adalah pasti ada, mustahil tidak mungkin terjadi, kalau jaiz itu bisa ada, bisa tidak, atau akal kita bisa menerimanya, bisa tidak menerimanya, ketiadaannya. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan dapat dipahami. Tadi diingat-ingat apa saja ketiga pintu primer dalam akidah, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Berjumpa kembali di episode selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya dalam kitab Kifayatul Awam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.